Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in our English class with me, Mem Mala. So, we are going to discuss some discussion. And what is it? So, without any further ado, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our English class. Today, we are going to discuss about personal pronoun. What is pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Personal pronoun berarti kata ganti untuk orang. Nah, kata ganti untuk orang maksudnya seperti apa? Ada beberapa jenis personal pronoun. Ada yang sebagai subjektif, ada juga yang sebagai objektif. Nah, hari ini kita akan fokus membahas pronoun, personal pronoun sebagai subjektif. Maksudnya apa sih, Mem? Maksudnya adalah personal pronoun yang fungsinya untuk menunjukkan orang yang posisinya di kalimat tersebut adalah sebagai subjek. Sebagai subjek dari kalimat tersebut. Nah, apa aja yang ada di personal pronoun sebagai subjektif? Ada I, we, you, they, he, she, it. Kita udah sama-sama tahu arti I adalah saya. Kemudian we ini ada artinya dua ya. Yang pertama ada kami. Yang pertama ada kami, yang kedua ada kita. Apa bedanya kami sama kita? Kami berarti saya dan orang lain yang saya sebutkan. Tetapi orang yang saya ajak berbicara tidak ikut. Contoh, saya sedang berbicara dengan Pak Pandi nih. Saya lagi berbicara dengan Pak Pandi. Kemudian saya bilang, saya dan murid-murid saya akan pergi berlibur ke Parapat, for example. Nah, orang yang saya ajak ngomong, Pak Pandi tadi ikut nggak di dalam kalimat saya yang mau pergi ke Parapat tadi? Tidak. Yang pergi ke Parapat adalah saya dan murid-murid saya. Maka saya menggunakan kata ganti we yang artinya kami menjadi Pak Pandi, kami akan pergi ke Parapat. Siapa kami tadi? Saya dan murid-murid saya. Nah, sementara kita berarti orang yang kita ajak ngobrol itu ikut di dalamnya. For example, Pak Pandi, saya dan murid-murid saya akan pergi ke Parapat. Berarti kita akan pergi ke Parapat. Kita ini siapa? Saya, Pak Pandi yang saya ajak ngobrol, dan juga murid-murid saya. Nah, itu bedanya antara kami dan kita. Kami, orang yang kita ajak ngobrol, nggak ikut. Sementara kita, orang yang kita ajak ngobrol, ikut di dalamnya sebagai subjeknya. Oke, kemudian you adalah kamu atau kalian. They artinya mereka. Mereka berarti lebih dari satu yang ditunjuk. Kemudian he, apa he? Iya, benar. He adalah dia laki-laki yang jumlahnya single atau satu. Kemudian she, dia khusus untuk perempuan dan jumlahnya single. Contohnya, jam 5 hanya satu orangnya. Kemudian it, ini bisa untuk hewan. Berapa sisa menit untuk menuju ke jam tumbuhan, maka sisa menitnya kita ketahui adalah 25 atau benda menit. mati. Kemudian jam berapa sih? Jam berikutnya. Tetapi kakak abang harus kita ketahui bahwa jumlahnya untuk di sini 5/35 single juga. Artinya he, she, it ini untuk yang jumlahnya satu atau single. They ini jamak. You itu bisa single, bisa juga jamak. We udah pasti lebih dari satu kakak di sini orangnya. Sementara I single. Oke.
Nah, jadi inilah dia personal pronoun yang kita gunakan, kata ganti orang yang kita gunakan, tetapi dia fungsinya adalah sebagai subjek di sebuah kalimat. Contohnya apa, Mem? Contohnya, I like mango. Saya suka mangga. Saya di sini saya pakai sebagai kata ganti. Misalnya lagi, dia perempuan. Siska misalnya namanya. Siska suka mangga. Siska likes mango. Saya mau ganti nih Siska ini sebagai subjek ini. Saya mau pakai kata ganti pronounnya. Maka pronounnya adalah she. Berarti she likes mango. Siapa tadi she ini? Siapa dia perempuan tadi? Adalah Siska. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh. Examples. Di sini ada beberapa examples yang berupa kalimat yang akan kita bahas. Ingat, tadi kita berbicara soal kata ganti yang sebagai subjek. Berarti kita fokus nih ke subjek dari kalimat itu. Sebelum kita ke contohnya kakak abang, kita pahami dulu subjek itu apa sih? Nah, jadi di dalam sebuah kalimat ada itu namanya urutannya adalah subjek, predikat, objek, dan komplement. Nah, kalau bahasa Indonesia kamu udah pelajari itu kan, subjek, predikat, objek, dan komplement. Nah, di bahasa Inggris juga ada yang seperti itu kakak. Harus dulu urutannya adalah yang pertama subjek, kemudian diikuti verb. Verb ini adalah predikat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, verb yang artinya kata kerja. Kemudian objek, kemudian komplement. Subjek, verb, objek, komplement. Kita buat bahasa simpelnya adalah subjek di sini adalah pelaku. Kenapa kita bilang dia pelaku? Karena dia adalah orang yang melakukan sesuatu. Apa yang dilakukannya, inilah dia kata kerjanya. Kemudian objek. Objek adalah yang menjadi korban. Kenapa kita bilang korban? Dialah korban dari apa yang dilakukan oleh si pelaku. Komplement adalah keterangan. Oke. Nah, maka di sini kita personal pronoun sebagai subjektif, berarti kata ganti yang fokusnya adalah si pelaku atau si subjek dari kalimat tersebut. Oke, contoh di kalimat pertama. I catch a butterfly. Siapa yang menjadi subjek di sini? Iya, yang menjadi subjek di sini adalah I, yang artinya saya. Saya menangkap seekor kupu-kupu. Menangkap adalah verb, kupu-kupu adalah objek, kan? Si butterfly adalah korban dari si pelaku. Oke, good. Nah, berarti sekarang kita udah bisa fokus, sudah bisa menentukan apa itu subjek dan di mana posisi subjek. Yes, posisi subjek pasti di awal kalimat. Oke, kemudian contoh yang kedua. Ada Reni and I visit a newborn baby. Yang artinya adalah Reni dan saya mengunjungi bayi yang baru lahir. Reni dan saya. Maka kata gantinya adalah apa kata gantinya kira-kira? Reni dan saya. Reni dan saya. Saya yang ngomong ikut. Berarti kata gantinya adalah we, kami atau kita. Kami lah ya, karena kalau kita, orang yang saya ajak ngomong kan gak ikut. Ini cuma si Reni dan saya, berarti kita. Nah, maka kata gantinya adalah we di sini. Daripada panjang-panjang menyebutkan Reni and I, langsung saja we. We visit a newborn baby. Oke. Kemudian contoh yang ketiga adalah you break the window. Di sini yang menjadi kata ganti subjeknya adalah personal pronounnya adalah you, yang artinya kamu. Kemudian the children are
An-Nizam students. Anak-anak itu adalah murid An-Nizam. Nah, anak-anak itu, maka kata ganti yang kita gunakan di sini adalah apa? Antara I, we, you, they, he, she, it. The children di sini adalah kata gantinya, kita sebutkan mereka adalah they. Mereka kan? Kamu yang ngomong ikut nggak? Kamu nunjuk orang kan? Kamu nunjuk mereka. Maka dan ini children-nya kan jumlahnya lebih dari satu. Maka kamu pakai they. They are An-Nizam students. Mereka adalah murid-murid An-Nizam. Oke. Kemudian yang nomor 5 ada Mr. Richard is a taxi driver. Mr. Richard adalah seorang pengemudi taksi, supir taksi. Nah, kita mau ganti nih Mr. Richard-nya pakai kata ganti, pakai pronoun. Maka pronounnya apa? Yes, benar banget. Pronounnya adalah he. Kenapa he? Karena Richard ini, Mr. Richard ini adalah laki-laki dan jumlahnya hanya satu, single. Berarti kita pakai he sebagai kata ganti dari Mr. Richard. Berarti he is a taxi driver. Siapa he ini? Mr. Richard. Ini kemudian they ini siapa? The children. We ini siapa? Menunjukkan Reni dan I. Nah, makanya kakak, kita harus tahu dulu sebelum kita menggunakan kata ganti, bahwa kita harus tahu dulu konteksnya siapa sih yang sedang kita bicarakan ini. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba bilang he is a taxi driver, misalnya kamu tiba-tiba ngomong sama temenmu, kamu tiba-tiba bilang he is a taxi driver, pasti temenmu akan bertanya, who is he? Siapa itu dia laki-laki itu yang kamu maksud? Nah, baru kamu bilang he is Mr. Richard.